Halo guys, kembali lagi di channel Fakta Unik. Bagi makhluk hidup, kematian dianggap akhir dari segala-galanya. Meski beberapa manusia percaya bahwa kematian itu tidak ada tetapi bertransformasi ke bentuk yang baru. Burung api legendaris dari mitologi Mesir misalnya, malah membakar dirinya sampai menjadi abu saat berusia ratusan tahun. Dan dari abu itulah akan muncul Phoenix baru. Tapi itu hanyalah mitologi. Di dunia nyata ada juga loh hewan yang hidup kembali setelah melewati proses kematian. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari kami. Di nomor 1, ular ajaib tanpa kepala. Dalam sebuah video terlihat seekor ular yang kepalanya terlepas, namun bagian ekornya masih bisa bergerak-gerak. Bahkan ular ini masih bisa menggeliat lincah, geraknya lebih jelas dari ular sebelumnya. Padahal kepala udah terlepas dari tubuhnya. Kejadian yang lebih lucu adalah ular ini yang udah terpisah tubuh dan kepala, tapi ekornya masih menggeliat lincah menabrak kepalanya sendiri. Lalu kemudian, kepala ular tersebut terlihat menggigit ekornya sendiri. Waduh, dikira musuh kali ya? Hehehe. Akhirnya, terjadilah pertarungan yang aneh antara ekornya dengan kepalanya. Peristiwa ular yang masih bisa hidup setelah kepalanya dipenggal ini ternyata bukanlah hal yang aneh. Jadi, tetaplah berhati-hati meski kamu udah berhasil memotong kepalanya seperti kejadian ini. Hal tersebut bisa dijelaskan kok. Pertama, rata-rata hewan berdarah dingin seperti ular memiliki gerak refleks setelah mati. Nah, untuk ular-ular beracun seperti kobra dan ular berik, gerak refleksnya adalah menggigit, yang bisa diaktifkan di otak bahkan berjam-jam setelah mati. Meski sudah terpenggal, bukan berarti langsung berakhir sama sekali ya. Tubuhnya masih dalam mode siap serang, dipicu oleh ion-ion atau partikel listrik yang masih tersimpan di dalam sel-sel saraf mereka. Meski telah mati, jika tubuhnya dirangsang, maka ion-ion tersebut akan terlepas, mendorong otot-otot untuk menggerakkan atau bergerak secara refleks tadi. Di nomor 2, ikan beku hidup kembali. Meski ia berbahaya, coba perhatikan baik-baik ikan beku yang kalian beli. Siapa tahu masih hidup ya. Karena sebuah kejadian pernah terekam kamera di mana ikan yang diambil dari mesin pembeku kemudian disimpan di sebuah wadah berisi air. Setelah beberapa menit kemudian, hidup kembali, berenang lambat di dalam air. Ada yang mengatakan bahwa air yang ada di wadah itu adalah air Zam-Zam yang dianggap memiliki kelebihan bisa menghidupkan yang mati. Namun, di video yang berbeda, seekor ikan yang masih hidup dimasukkan ke dalam alat pendingin cepat, lalu diangkat dan ditaruh kembali ke wadah berisi air tempatnya semula. Gak lama, ikan tersebut hidup kembali dan perlahan berenang lambat. Ikan beku ini juga terlihat sudah mati, kaku begitu, namun setelah beberapa menit ditaruh di air, dia juga perlahan bergerak berenang di dalam wadah. Ini bukanlah hoax ya. Bukan juga karena pengaruh air Zam-Zam. Jadi, ikan yang membeku ini tidak binasa begitu saja, tetapi seperti sedang mati suri. Ilmuwan biologi kelautan dari plankton di University of Rhode Island, Richard Pierce, menjelaskan bahwa ikan di laut mampu bertahan hidup dengan suhu depresi yang mencapai -2 derajat Celcius. Itu karena ikan mampu menghasilkan zat anti beku dalam darah mereka. Zat anti beku itu berupa protein plasma anti beku atau AFPS yang mengikat kristal es. Tapi untuk sementara, zat anti beku tersebut baru ditemukan di ikan yang menahan suhu minus sampai 1,9 derajat Celcius di titik beku air laut. Dan jika perlakuan diulang alias membeku berulang-ulang, maka itu bisa membunuh juga ya, karena kondisi tersebut seperti memberikan ikan dalam depresi. Di nomor 3, ikan berenang tanpa tubuh. Gimana ya cara menjelaskan ikan ini?
yang masih bisa berenang lincah di air meski terlihat tubuhnya udah nggak ada, lebih tepatnya bagian tengahnya udah bolong, tersisa sirip dan kepalanya aja. Hehe, agak ngeri ya. Rekaman ini dibuat oleh nelayan di Maladewa dan diduga ikan tersebut sempat terjaring perangkap nelayan, membuat tubuhnya hilang seperti itu. Dalam video berbeda, meski nggak terlalu mengerikan, ikan ini sebagian tubuhnya udah hancur, hilang, tapi masih hidup. Yang lincah di perairan, tulangnya bahkan terlihat jelas loh. Kepala ikan yang ada di daratan ini bahkan masih bisa mangap-mangap, seperti sedang bernapas meski agak kesusahan. Menakutkan bukan ketika di dapur, ingin olahan ikan, tetapi ikan yang sudah bersih begini malah bergerak-gerak. Meronta-ronta lagi saat sedang dipegang, padahal isi perut udah habis, kepala udah terlepas. Untuk penjelasan yang masuk akalnya, mengatakan bahwa ikan meski tanpa kepala atau tubuh masih bisa bergerak karena saraf. Jadi mirip sama ular tadi nih, karena metabolismenya lambat. Maka saraf tersebut masih bisa bertahan lama dalam rentan waktu dan suhu tertentu. Nah, kalau sarafnya udah mati, udah nggak berfungsi lagi, maka otomatis mereka juga nggak bergerak lagi. Gerakan ini dihasilkan dari kalium dan natrium yang bocor memaksa otot untuk bergerak. Di nomor 4, gurita di meja makan. Meskipun kayak gitu, agak geli juga kan kalau di meja makan seperti ini masih gerak-gerak. Cumi Okinawa ini udah matanya masih membelalak, tubuhnya masih denyut, tentakelnya masih gerak. Mau makan, beli. Gak makan tapi udah bayar mahal. Hehehe. Cuman yang ini lebih geli lagi nih, setelah disiram pakai kecap asin, ia seperti hendak kabur dari mangkok. Di meja makan, ingin pulang ya sepertinya. Sampai si pengunggah video dianggap tidak berkecumian karena dianggap makan cumi yang masih hidup. Nah, hampir sama dengan penjelasan tentang ikan tadi, di mana masih ada zat atau ion pada tentakelnya yang bisa mendorong otot bergerak saat diberikan rangsangan. Dan di nomor terakhir, ayam ajaib tanpa kepala. Ada sebuah kisah dari Mike, seekor ayam jantan dari Colorado. Di tahun 1945 kala itu, seorang karyawan bernama Lloyd Olsen dan istrinya menyembelih ayam-ayamnya untuk dijual di pasar daging. Mike terbangun, lalu menendang dan berlari gak bisa diam. Mungkin karena gak bisa melihat apa-apa ya. Memang agak mengerikan melihat ayam tanpa kepala berjalan-jalan di depannya. Tapi peternak tersebut juga kagum. Ayam itu lalu ditaruh di kotak kayu tempat apel-apel biasanya disimpan. Keesokan harinya saat kotak itu dibuka, ayam itu masih hidup. Kabar tentang Mike akhirnya menyebar ke seluruh kota, membuat jurnalis dari Life Magazine menulis kisah tentangnya. Ayam tersebut lalu diteliti dan dipamerkan sekeliling Amerika. Sedangkan pasutri peternak tersebut kembali ke lahan untuk panen. Tahun 1947, Mike dibawa kembali karena sudah tak tega. Olsen memberikan tenggorokan ayamnya yang penuh lendir itu dengan cairan dan minuman. Malamnya, mereka mendengar suara burung tercekik. Saat terbangun, ayam itu telah mati. Tidak diketahui bagaimana nasib bangkainya, tapi ada yang mengaku melihat petani tersebut menguburnya di tanah. Karena kisah ini melegenda, ayam tersebut sampai dibuatkan patung di Colorado. Sebenarnya kejadian ini bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan sihir, bukan sulap, apalagi mistik. Jika bagi manusia kehilangan kepala berarti kehilangan otak, tapi bagi ayam berbeda. Otak kecil ayam berada di depan bagian depan kepala, terkonsentrasi pada bagian belakang tengkorak di belakang matanya. Wajah, mata, dan telinga Mike hilang karena dipenggal. Tapi 80% dari massa otaknya dan hampir semua yang mengontrol tubuh ayam ini termasuk detak jantung, bernapas, rasa lapar, dan pencernanya itu masih ada. Penjelasan menyebutkan alasan mengapa ayam dipegang masih bisa bertahan 15 menit, yakni saat kepala ayam secara instan lepas, otak kekurangan oksigen. Namun, masih ada beberapa oksigen yang tersisa di dalam tubuh.
terutama sumsum tulang belakang. Itulah mengapa kita sering melihat ayam sesudah disembelih, tapi tampak masih berusaha untuk tegar. Tapi akhirnya, dia harus menerima takdirnya untuk dimakan. Nah, itulah deretan hewan-hewan yang bangkit dari kematian. Kalau menurut kalian, hewan mana yang paling menakjubkan? Yuk tulis di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. See you to the next video. Bye bye.